Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Eling. Nah, 5 menit lagi saya akan undang Dr. Evi Irma untuk bergabung dengan kita di IG Live pada malam hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Tiara. Saya akan nemenin teman-teman Mitra Eling untuk ngobrol bareng sama Dr. Evi di malam hari ini ya tentunya. Nah, di live IG pada malam hari ini kita akan membahas tentang pterygium, selaput pada mata. Ya, karena yang kita tahu ya, ternyata pterygium ini cukup banyak dialami oleh masyarakat dan banyak pasien di klinik mata dan polimata kami yang menderita pterygium. Jadi udah case-nya tuh banyak banget gitu loh yang udah kena pterygium ini. Dan jangan lupa buat teman-teman Mitra Ailing ini ada hadiah total Rp150.000 untuk 3 orang penanya teraktif. Oke, sebagai informasi juga, Ailing Group ini memiliki polimata yang tersebar di beberapa wilayah, di mana salah satunya ada di tempat praktik Dr. Evi, spesialis mata di Klinik Mata KMU Madura. Lokasinya di Bangkalan ya. Nah, yang udah join ini dari mana aja? Boleh dong di list, boleh kan ya? Nah, habis ini kita langsung aja untuk undang Dr. Evi buat gabung sama kita. Sebentar. Halo, selamat malam Dokter Evi. Oh, Assalamualaikum. Dokter Evi, iya, mohon maaf, apakah suara saya terdengar jelas? ya, udah terdengar. Ini teman-teman, aku kenalin nih, ini Dokter Evi. Di mana Dokter Evi ini praktek di Klinik Mata KMU Madura yang tepatnya di Bangkalan. Nah, mungkin teman-teman juga udah yang dari Madura ya atau dari Bangkalan ini udah pernah ketemu dan udah pernah periksa sama Dokter Evi ya, dokter ya gitu ya. Udah banyak pasti ini Dokter Evi pasiennya ya. Nah, oke. Eh, terus saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah mau join di IG Live pada malam hari ini, kepada Mitra Eling sama sahabat KMU yang udah join ini. Dan jangan lupa juga, sekali lagi aku ingatkan bahwasanya teman-teman dari Mitra Eling ini bisa langsung kasih pertanyaan di kolom komentar. Dan nanti setelah selesai penjelasannya, nanti insya Allah akan langsung dijawab sama Dokter Evi. Dan kemudian juga saya mengucapkan terima kasih sama teman-teman yang udah ngasih pertanyaan di komentar, story, dan DM. Tunggu sebentar, nanti akan dijawab Dokter Evi. Oke lah, Dokter Evi, langsung aja kita ke materi ya. Jadi boleh nggak kita diinfokan tentang fakta menarik atau info menarik tentang pterygium atau selaput pada mata? Gimana sih dokter tentang pterygium itu? Oke, Silakan dokter, waktu dan tempat terima dipersilakan. kasih ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah join ya. Amit, suaranya dikerannya sedikit ya. Oke, jadi seperti yang teman-teman tahu, kan biasanya banyak tuh orang datang dengan kondisi, oh ada selaput di mata gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang selaput dengan selaput ini? Jadi selaput ini atau disebut juga petrigium, jadi itu berasal dari kata seperti vitregos atau disebut juga dengan sayap kecil. Nah, di mana sayap kecil ini itu pada bagian mata, bagian dalam sini ke sini ya, itu tumbuh bisa dari sisi dalam atau dari sisi hidung. Nah, kemudian dia akan berkembang. Nah, dia akan jalan ke tengah mata atau bagian bening mata atau yang disebut juga dengan kornea. Nah, kondisi seperti ini itu bisa satu mata atau bisa juga pada dua mata. Bisa pada satu sisi dalam saja, sisi luar, atau di kedua sisi. Nah, kemudian di Indonesia nih, ya karena panas, jadi kasusnya lebih banyak diderita oleh laki-laki. Kenapa? Karena mereka lebih banyak kondisinya di lapangan. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang bisa menjadi penyebab gitu? Jadi penyebabnya secara umum sih tidak diketahui, tapi masih bisa disebabkan karena adanya paparan ultraviolet secara terus-menerus. Kemudian juga bisa karena terpaan kronis, jadi bisa karena asap, kemudian bisa juga karena debu, karena bisa karena lembapan udara yang cukup tinggi. Nah, yang paling utama adalah paparan sinar matahari, di mana itu merupakan faktor yang potensial untuk terjadinya petrigium. Gitu. Kemudian gimana sih cara mendiagnosis pterygium? Nah, pasti dokter akan melihat dengan alat namanya slit lamp untuk melihat sejauh mana nih pertumbuhan dari selaput itu di mata. Jadi gradingnya itu dibagi menjadi 4. Jadi yang pertama kalau masih ada di bagian putihnya mata kita ya. Kemudian kalau grade 2 dia sudah memasuki bagian bening mata kita. Jadi me-
melewati tepi sedikit. Nah, kemudian kalau misalnya dia grade-nya sudah masuk ke 3, dia sudah hampir mendekati bagian manik mata, tapi belum sampai. Seperti itu. Jadi sekitar 3 mili lah. Nah, kemudian kalau misalnya grade 4, dia sudah betul-betul mengenai manik mata. Nah, kemudian bagaimana gitu untuk pengobatannya? Nah, untuk pengobatannya saat ini tergantung sama gradingnya. Jadi kalau misalnya gradingnya masih 1, 2 gitu, biasanya kita masih menggunakan obat-obatan seperti artificial tears atau kortikosteroid, jadi sebagai anti radang. Namun, apabila dia sudah memasuki grading 3 atau 4 dan amat sangat mengganggu penglihatan, maka saat ini dilakukan tindakan operasi. Seperti itu. Nah, kemudian ada nggak sih pencegahannya? Nah, sebenarnya sih pencegahannya ini tergantung sama bagaimana penyebabnya tadi. Gitu. Jadi kita bisa pakai kacamata pelindung, kemudian pakai topi, gitu ya. Atau jangan panas-panasan. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya lagi pakai AC, jangan langsung disemprot ke muka, gitu. Terutama pada saat kita lagi berkendara, misalnya pakai mobil ya. AC-nya kan kalau lagi gerah tuh langsung disemprot, gitu, panas. Nah, itu juga bisa jadi salah satu faktor provokasinya. Nah, kemudian untuk teman-teman misalnya yang suka ke pantai, kan asik ya sekarang healing gitu ke pantai deh Ya gitu. ini ya Nah, dok ya banyak yang gitu. iya healing kan. Nah, healingnya ke pantai tuh jangan lupa bawa kacamata yang agak gelap dikit ya gitu. Tujuannya untuk mencegah paparan langsung dari ultraviolet ke mata kita. Nah, itu. Jadi mungkin kurang lebihnya segitu dulu ya pembukaannya. Nanti yang lain kita sambung dengan pertanyaan. Monggo silahkan. Oke, langsung ke pertanyaannya aja ya dok ya kayaknya ya. Monggo Kayaknya silakan. udah banyak nih pertanyaan yang masuk ya. Oke, Waduh. kita langsung aja dari Hafahin. Tanya nih, dok pterygium tuh apakah bisa disembuhkan nih? Itu dok pertanyaannya. Oke. Jadi kalau Petrigium itu pada saat awal tumbuh ya, dia bentuknya seperti kayak gumpalan lemak kecil di sudut mata gitu, kayak bulat begitu ya. Jadi kayak penumpukan lemak atau eksudat. Nah, itu kalau misalnya pada fase seperti itu dan belum ada peradangan, biasanya masih bisa untuk ditekan dengan obat. Jadi jangan sampai tumbuh lebih besar menjadi Petrigium di grade 1 atau sampai grade 4. Nah, jadi segera berobat ke dokter, nanti kita akan memberikan artificial tears atau steroid untuk menekan pertumbuhannya gitu. Kalau masih grading 1 atau 2 ya masih bisa insya Allah seperti itu. Berarti apakah pterygium ini kayaknya gejalanya tuh bisa dirasa apa enggak sih dok sebenarnya dok? Biasanya bisa. Jadi kalau misalnya gini, mata kita dalam kondisi normal kan pasti kita nggak ngerasa apa-apa nih, baik-baik aja gitu. Nah, pada saat Petridium itu mulai tumbuh, biasanya matanya tuh agak kemerahan, rasanya nggak enak, kayak ada yang ganjel gitu. Kemudian ada sensasi seperti ada pasir gitu. Jadi kayak nyaman, nggak comfort. Jadi kayak salah aja gitu, mau diapain salah gitu, diginin salah gitu. Nah, terus nanti lama-lama akan tumbuh seperti penjualan kecil gitu, benjolan kecil warna putih gitu di bagian sudut mata, entah bagian dalam atau bagian luar, nah seperti itu. Nah, nanti lama-lama merahnya tambah lumayan dominan di sisi itu saja, dan matanya itu cenderung kayaknya rasa agak gatal-gatal gimana gitu, nggak nyaman bawanya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya bisa kita rasakan gitu bahwa ada benda yang mulai tumbuh di mata kita, gitu Mbak. Oke, jadi teman-teman dicatat ya nih kalau misalnya emang udah ada gejala-gejala kayak gitu, udah langsung aja pergi ke dokter mata di Eling Hospital paling terdekat atau di klinik mata cabang klinik mata kayak terdekat. Oke, lanjut ya dok ya. Ya. Dari Isi Patria, dok apa sih pemicu terjadinya pterygium? Apakah makanan juga bisa jadi penyebabnya? Itu dok katanya dok. Oke, jadi kalau misalnya Petridium, dia tidak bisa diprovokasi oleh makanan ya. Beda sama litiasis yang mungkin dipengaruhi sama makanan yang bergoreng-goreng atau berminyak-minyak gitu. Nah, kalau Petridium tidak. Jadi Petridium ini dia lebih ke paparan kronis, jadi paparan yang terus-menerus nih. Jadi misalnya kena debu, warawiri tuh di jalan, terus lagi panas, berulang, terus mungkin untuk daerah teman-teman yang daerah pesisir ya, kan panasnya tuh kontinu ya terus menerus. Nah, itu tuh bisa jadi salah satu sumber provokasi untuk terjadinya perubahan sel di konjungtiva atau di bagian selaput mata. Kemudian juga sinar ultraviolet panas ya,
Terus yang paling sering mungkin saat ini mungkin AC juga bisa. Jadi ruangan yang terlalu lembab itu juga memprovokasi untuk pertumbuhan Betul. selnya juga Betul. berbeda. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi ya dok, ini pertanyaannya dok ya. Kayaknya soalnya Ya, udah semangat. banyak banget pertanyaan yang masuk. Penasaran tentang Pterygium ini dok. Kemudian dari Dewi Ayu, dok mohon izin tanya terkait PTG. Saya pernah mendengar bahwa operasi Pterygium memiliki risiko OP yang cukup besar karena banyaknya pembuluh darah di sekitar selaput atau daging tumbuh lah. Silakan dokter, mungkin bisa diberi informasi dan detail. Jadi begini, kalau misalnya untuk teknik operasi Peteриgium atau selap itu ada beberapa. Nah, jadi kalau misalnya teknik yang dulu mungkin yang paling banyak dipakai itu bersclera ya istilahnya. Jadi setelah selaput dari Peteриgium itu dikupas, itu dibiarkan saja gitu. Memang pada saat Peteриgium itu tumbuh, apalagi sampai gradingnya 3-4 gitu ya, sudah besar-besar gitu pembuluh darahnya pada saat kita operasi itu cenderung memang perdarahannya dominan. Nah, tapi untuk teknik yang terbaru, nah itu ada istilahnya dengan graft. Jadi kita menempelkan bagian dari diri kita sendiri. Jadi kita akan menempelkan bagian konjungtiva yang ada di daerah atas atau superior itu untuk ditempelkan. Nah, tujuannya supaya angka rekurensinya rendah. Nah, kemudian gimana nih masalah perdarahan gitu ya. Nah, itu biasanya dipengaruhi juga sama hipertensi. Jadi kalau misalnya orang dalam kondisi tensi yang normal, pada saat kondisi operasi, insya Allah perdarahannya nggak sebanyak orang yang hipertensi tidak terkontrol obat hipertensinya begitu. Oke. Cuma Hmm. Dewi Ayu ya sudah terberi informasi dengan jelas ya langsung ya, sama dokter spesialis mata. Lanjut lagi ya dok ya pertanyaannya ya dok ya. Sebentar. Dari Siva Sauki Tamdi. Mau tanya, mata saya di bagian hitamnya ada putih kayak lendir, tapi nggak bisa hilang nih dok. Rasanya kayak mengganjal dan perih. Apakah ini juga termasuk pterygium? Nah, ini kalau misalnya ada sesuatu yang kayak berlendir di mata, kita lihat posisinya dulu ya. Jadi ada beberapa yang bisa aja mungkin pinguiculitis bisa karena posisi sama ya di ujung mata. Nah, itu harus diperiksakan dulu karena kalau misalnya dia pterygium seperti yang saya bilang tadi dia kan pterygos ya. Jadi dia itu seperti sayap kecil. Jadi bentuknya itu segitiga begitu. Nah, beda kalau misalnya pinguiculitis dia biasanya bulat. Bulat terus dia agak nyebar merah gitu. Jadi saran saya diperiksakan ke dokter dulu ya untuk memastikan ini jenisnya yang mana nih biar nggak salah ngobatin. Itu ya dari Kak Siva Sotia Tambi, lebih baik anak diperiksain dulu biar tahu nih penyebabnya sebenarnya apa. Kalau misalnya takutnya kan nanti salah diagnosa juga ya dok ya. Mendingan Ya. langsung dilihat langsung sama dokter matanya seperti itu. Kemudian dari Ed Meliani Uti, apa saja sih dok yang harus disiapkan pasien sebelum ada tindakan untuk pterygium dan prosesnya tuh berapa lama ya dok ya kira-kira kalau misalnya tindakan untuk Oke. PTG? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi, sebelum kita operasi, maka yang dipersiapkan itu mentalnya dulu. Ya kan? Nah, Mental kalau ya pasti betul. mental sudah baja dulu nih. Kenapa? Karena pada saat di meja operasi itu pasti dokter mintanya pasiennya tenang gitu. Jadi disiapin pertama menurut saya mental. Nanti belum siap di meja operasi udah pada lari gitu. Ya, kemudian untuk operasinya sendiri ya, maka dokter saya terutama akan meminta supaya gula darah sama tensi darahnya dicek sebelum operasi. Ya, biar tadi nggak perdarahan gitu. Nah, kemudian gula darah itu dalam kondisi normal, tensi darah dalam kondisi normal. Nah, kemudian karena misalnya ini saat ini masih ada kondisi pandemi sih, eh, kita biasanya masih minta swab antigen untuk tindakan operasi gitu. Kemudian berapa lama? Nah, ini tergantung pasiennya lagi gitu. Kalau pasiennya tenang banget, insya Allah itu sekitar 20-25 menit kita sudah selesai. Nah, tapi kalau pasiennya nggak tenang-tenang, wow, bisa dibayangkan berapa lama ya. Iya. Jadi Mbak Melanie Ukti disiapkan nanti ya untuk catatan penting ini untuk teman-teman sama mitra ini kalau mau ada tindakan operasi disiapkan dulu mentalnya biar normal semuanya. Iya, biar tenang, Kemudian tekan. iya. Dari Seldir BF, dok, apakah leukoma aderen bisa sembuh? Oke, agak geser sedikit ya. Oke, kita Iya. bicara tentang rekomadrens ya.
Jadi leukoma adherens ini itu biasanya terjadi karena proses entah itu inflamasi, infeksi, atau riwayat trauma sebelumnya. Nah, memang jujur ya, itu kasusnya agak susah. Jadi memang harus diperiksa dulu lebih lanjut. Cuman kalau leukoma adherens ini dia salah satu bentuk akhir dari satu proses infeksi atau inflamasi. Jadi untuk disembuhkan agak berat gitu. Oke. Ya, Ada out of the topic ya dok ya, jadi ya. iya Oke, nggak lanjut lagi apa-apa. dong, ini dari Patria juga. Dok, kalau misalnya ini udah operasi nih kan, sebelumnya udah kena pterygium, udah operasi. Lah habis itu muncul lagi nih pterygiumnya. Misal sudah grade yang harus operasi lagi, apakah berisiko dok untuk operasinya? Jadi Jadi berulang kayaknya. recurrence ya, jadi berulang nih ya. Oke, Iya. jadi kalau misalnya berulang, ini perlu kita evaluasi lagi nih. Berulangnya kenapa? Apa karena misalnya paparan dia, artinya ada resiko pekerjaan yang memang lebih banyak di luar, ultravioletnya lebih tinggi, atau karena memang ada sesuatu di diri dia yang menyebabkan sel itu tumbuh kembali. Nah, biasanya kita tuh untuk operasi, untuk yang pertama sama kedua, memang masih aman. Tapi begitu yang ketiga, biasanya kami sarankan untuk pemeriksaan patologi anatomi untuk ngecek apakah selnya aman untuk dilakukan tindakan lanjutan atau tidak. Karena bisa aja kelainannya dia bisa jadi jenis tumor gitu. Jadi harus dicek lebih lanjut kalau misalnya dia lebih dari 2 kali operasi. Gitu. Oke, dinot ya teman-teman ya. Lanjut lagi dok. Kayaknya udah banyak banget pertanyaannya dok. Tertarik Gimana? sekali nih teman-teman kayaknya ya. Dari ACCP, kalau misalnya kita kena P3G dok, terus serapunya ini kita kucek lah. Serapunya ini tambah banyak atau gimana kok? Ngaruh nggak kalau misalnya kita kucek gitu? Oke, jadi begini, kalau misalnya satu sel tumbuh karena misalnya paparan, terus kita kucek-kucek, berarti kan kita nyebabin trauma, ya nggak sih? Nah, maka di situ akan terjadi perubahan bentuk sel. Nah, yang masalahnya karena posisinya itu di bagian bening mata, maka kita akan membuat manipulasi di selnya, bukan di konjungtiva aja, tapi juga di kornea kita. Takutnya kita buat penyakit baru gitu. Jadi bisa terjadi erosi kornea atau bisa terjadi keratitis kornea gitu. Yang disebabkan karena proses pengucek gitu. Jadi saya sarankan jangan dikucek-kucek, nanti tambah merah, terus ada penyakit yang lain lagi. Jadi diobatin dulu ya. Ya, berarti kalau misalnya udah kena gejala kayak gitu, mendingan langsung jangan dikucek, mendingan langsung ke dokter mata gitu ya dan langsung periksa. Oke, setuju. Ya, betul. Oke, bentar dok. Ah, Dok, apakah pterygium ini dari Kurniawan Mokodompit? Dok, apakah pterygium bisa lebih parah kalau kita merokok atau banyak main HP? Ngaruh nggak sih dok itu dok? Pertanyaannya, wow. Jadi gini, Mas, kalau misalnya untuk merokok, gitu, karena dia itu partikel kecil dan itu kan jarang ya orang merokok cuma sekali ya, biasanya kan terus-menerus tuh. Berarti kan dia Iya. paparan kronis. Nah, jadi itu juga akan eh, ya membuat efek lah sedikit banyak ke pertumbuhan petrigiumnya. Tapi kalau handphone, maka jatuhnya bukan ke petrigium. Kita akan membicarakan sindrom mata kering gitu dan istilahnya ada lagi tambahan seperti Astenov. Jadi untuk handphone sendiri nanti kita baca masalah computer vision syndrome ya. Jadi nggak nyambung nih. Nggak apa-apa. Oke, untuk teman-teman mitra Eli, aku ingatkan lagi ya bahwasannya Dokter Evi ini prakteknya di Klinik Mata KMU Madura, tepatnya di Bangkalan. Jadi untuk teman-teman yang dari Madura, kalau misalnya mau ketemu nih sama Dokter Evi, terus kebetulan juga ada keluhan, langsung aja datang ke Klinik Mata KMU Madura. Lah, kalau mau pilih juga, kalau misalnya mau periksa sama Dokter Evi, lah teman-teman juga dari Bangkalan Madura ini bisa pilih layanan VIP. Jadi teman-teman bisa langsung milih sama dokter Evi. Gitu ya dok ya. Iya, benar Kemudian, sekali. dokter boleh tahu nggak sih ini jadwalnya di klinik mata KMU Madura itu kapan aja biar teman-teman mitra Aileen sama sobat KMU ini tahu nih kapan biar kalau misalnya mau periksa kan bisa langsung jadwalnya dokter Evi gitu ya. Boleh diinfo Iya, dok? jadi oke. Jadi di Dokter Evi itu di Klinik Mata KMU Madura setiap Rabu sore, kemudian hari Kamis sore, Jumat khusus operasi. Kemudian hari Sabtu
pagi sampai siang, kemudian sore sampai malam. Begitu deh. Nah, dicatat ya teman-teman ya. Sabtu pagi sampai sore ya dok ya. Iya sampai malam. Jadi saya kalau Sabtu tuh full Oke. day. Full day. Jadi Rabu Kamis untuk teman-teman dicatat nih sama kalau mau periksa sama dokter Evi. Dokter Evi praktek di Rabu Kamis di sore, poli sore. Kemudian kalau Jumat khusus nih dokter Evi operasi. Kemudian kalau di Sabtu full day itu dokter Evi semuanya kayak gitu. Jadi teman-teman kalau mau langsung pilih dokter Evi tinggal pakai layanan VIP deh atau kalau nggak samain jadwalnya gitu ya dek ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi pertanyaannya ya dok ya. Kayaknya Oke, banyak juga lanjut. soalnya. Bentar dok, aku bacain dulu. Dok, apakah masih tumbuh lagi pasien yang sudah operasi pterygium dengan usia di bawah umur 40 tahun? Oke. Jadi memang banyak ya kasus-kasus sekarang itu usia di bawah 40 tahun sudah ada yang mengalami petrigium. Terus pasti nanya nih, dok, gimana nih kalau misalnya dioperasi bakal tumbuh lagi nggak? Jadi biasanya kita di usia di bawah 40 tahun biasanya kita sarankan untuk tidak operasi dulu kecuali di garis bawah ini. Pertama amat sangat mengganggu penglihatan. Kemudian tingkat silindernya karena dia mempengaruhi bagian bening mata ya, karena dia menarik banget kan, akhirnya kan terbentuk silinder tuh. Nah, di saat kondisi silindernya juga sudah mengganggu sekali, memang meskipun usia masih di bawah 40 tahun, kita sarankan untuk operasi. Cuman dengan catatan resiko untuk terjadi recurrence atau kembali lagi besar kalau misalnya paparannya tetap aktif gitu. Oh, jadi adanya setelah setelah apa namanya? Setelah operasi dikurangi juga dok ya. Maksudnya ada pencegahan tersendiri dari kita Iya, gitu ya benar. dok ya. Oh, Oke. Ini ada lagi dari Iti Patria. Dari usia sebenarnya dari usia berapa sih dok resiko terjadinya pterygium? Apakah anak-anak di bawah juga bisa kena PTG? oke, jadi sebenarnya sih karena dia itu sifatnya paparan ya, paparan dari ultraviolet, kemudian dari paparan kronis seperti asap, debu, bla 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 gitu. Nah, jadi orang yang sudah aktivitasnya secara kontinu itu ada di luar gitu, itu resiko terpaparnya lumayan besar gitu. Nah, kalau anak-anak kan kebetulan aktivitasnya masih banyak indoor ya, jadi bukan outdoor. Jadi resiko mereka terjadi itu masih agak rendah. Nah, jadi kalau untuk Indonesia sih rata-rata yang sudah di atas usia sekitar 20-an ya yang banyak, kalau anak-anak sih hampir jarang. Kalau misalnya pun ada, itu diagnosanya jadi pseudopetrigium. Jadi seolah-olah seperti petrigium, tapi bukan petrigium murni. Nah, seperti itu. Oke. Lanjut lagi dok. Ada Oh, dari Deli Ayu. Dok, mm, mohon izin bertanya lagi nih. Pada pasien dengan PTG yang juga terdapat katarak makur, oke. manakah yang lebih utama didahulukan ya dok ya? Operasi katarak atau PTG-nya? Oke, ini kayaknya pengalaman keluarganya nih. Oke, pinter pertanyaannya. Jadi gini, kalau misalnya ada pasien nih dengan petrigium, kemudian ada kataraknya, mana yang duluan? Jadi tergantung sama grading petrigiumnya. Kalau grading petrigium itu grade 3, 4, maka operasi petrigium duluan. Gitu. Karena pada saat kita operasi katarak, kita kan akan membuka kapsul depan. Nah, kalau kapsul di depan dibuka, terus ada petrigiumnya, nggak kelihatan dong, bingung antara operasinya. Jadi, kalau misalnya gradingnya 3-4, saran saya dibuka dulu. Jadi, operasi selaput dulu ya, baru kemudian kataraknya lanjut. Dengan jarak ya mungkin sekitar 3 minggu lebih lah. Oke, gitu. Oke. Ini dari Saiful Bahri 974. Apakah ada tindakan selanjutnya selain operasi untuk menghilangkan pterygium, dok? Kalau jadi kalau misalnya petridium, tindakan lanjutannya itu mungkin masih pencegahan ya, supaya nggak tumbuh lagi ya.
Kalau Oke. misalnya untuk setelah operasi, biasanya kita masih akan mengobati pasien itu supaya dia tidak recurrence dengan pengobatan sekitar 4 sampai 6 minggu dengan steroid. Dan kemudian kita akan bilang sama pasiennya dikasih kacamata pelindung, kemudian kok keluar pakai topi atau pakai payung gitu. Jadi paparannya dihindari banget gitu. Tapi kalau operasi lanjutan sih nggak ada ya. Nggak ada ya, Dok ya? Iya, Oke. Bentar, Dok. iya kayak Kayaknya pertanyaan ini rame banget ya. banyak banget, Dok. Enggak, soalnya Petridium ini memang di Indonesia tuh lumayan banyak loh, bener. Kalau di klinik mata kayak Madura sendiri banyak juga, Dok, ya berarti ya? Maksudnya Banyak, pasien-pasiennya kan juga daerah pesisir ya di sana ya? betul. Ya, saya itu biasanya dapat pertama yang kerjanya itu di sawah, kemudian yang terpapar pelayaran, nah terus yang suka di air-air lah pokoknya gitu. Maksudnya air asin loh ya. Nah itu biasanya dia paparan untuk tumbuhnya lebih cepat dan usianya kadang-kadang di bawah 40 tahun udah pada petrigium. Nah, kadang-kadang saking takutnya atau karena mereka mungkin belum mengerti bahwa operasi itu amat sangat lumayan cepat lah ya, nggak lama, nggak berdarah-darah gitu. Jadi pada takut itu kadang-kadang. Jadi nanya dulu, dok, kalau operasi petrigium itu serem nggak sih dok? Berapa lama? Berapa jam? Berapa hari? Waduh, asik deh pertanyaannya begitu. Nah, biasanya kalau sudah telat gitu kasihan, apalagi kalau sudah dua sisi. Jadi gini ya, ketutup banget maka akan sangat mempengaruhi penglihatan. Nah, biasanya setelah dikupas, bentuk kornea yang tadinya tertekan, nah itu dia akan mulai kembali membaik kembali. Akhirnya penglihatannya mulai muncul, lebih bagus ternyata. Gitu. Jadi kalau bisa ya periksa dulu deh gitu, jangan sampai telat, jangan sampai jadi kabur gara-gara selaput aja. Ya. Itu ya. Iya, apalagi teman-teman dari mitra ini sama sobat kamu yang mungkin kerjanya di luar ya di lapangan, itu lebih baik, alangkah lebih baiknya kalau misalnya emang periksa rutin gitu ya, Dok ya, biar kalau misalnya ada apa-apa bisa langsung ditangani gitu ya. Iya, setuju. Oke, Hmm. dua pertanyaan terakhir ini, Dok. Oke, silakan. Soalnya ya, bentar, Dok. Hmm. Dok, kalau misalnya ini kan, kalau misalnya operasi katarak ini kan habis operasi emang nggak boleh kena air ya, Dok ya. Nah, kalau Oh ya, misalnya operasi PTG itu apakah boleh kena air, Dok, dari Eva Ariana? oke. Jadi gini, kebetulan kalau menggunakan jadi tergantung sama teknik sih ya, karena sekarang teknik yang paling baru kan yang pakai graf nih. Nah, jadi kalau graf itu harapannya kita grafnya jangan sampai kena air dulu gitu, biasanya sih 2 kali 24 jam itu kita bilang sama pasiennya jangan kena air dulu, tujuannya supaya grafnya betul-betul nempel, apalagi kalau teknik operasi grafnya itu tanpa jahitan. Jadi dilekatkan dengan kondisi serum darahnya pasien sendiri gitu. Jadi dia betul-betul supaya touch, supaya nempel gitu sempurna. Nah itu 2 kali 24 jam nggak boleh kena air dulu matanya. Ya lebih sedikit Oke, lah daripada katarak ya. dinet ya sama teman-teman ini ya. Kemudian pertanyaan terakhir, Dok, dari Isti Patria. Dok, untuk penyembuhan dari pteridium sendiri kira-kira berapa lama ya, Dok ya, setelah operasi jaraknya? Oke. Kalau misalnya setelah operasi petrigium ini, itu biasanya sudah seminggu tuh udah cukup aman gitu. Untuk aktivitas biasa udah cukup aman. Nah, cuman kalau betul-betul stabil sampai ke korneanya sih tetap dia akan membutuhkan recovery full itu 28 hari. Tapi kalau untuk kena air itu biasanya sudah hari ketiga udah boleh, kemudian aktivitas biasa juga udah nggak apa-apa. Gitu. Oke, itu pertanyaan terakhir untuk malam ini ya, Dok ya. Oke, dokter, Oke. saya akan mengingatkan kembali nih sama teman-teman untuk di bahwasannya di klinik mata KMU ini ada punya layanan VIP ya, utamanya di klinik mata KMU Gertik sama klinik mata KMU Madura, di mana layanan VIP ini bisa teman-teman dan sobat-sobat mitra Ailing bisa manfaatkan karena bisa mempermudah teman-teman dalam proses pemeriksaan, mulai dari proses yang singkat, itu manfaatnya ya, mulai dari proses yang singkat, terus bisa milih dokter mata sesuai pilihannya. Kalau misalnya teman-teman dari Madura nih kepengen periksa sama dokter Evi, silakan langsung pakai layanan VIP ya. Dan kemudian tentunya layanannya juga lebih nyaman dibandingkan pasien yang menggunakan umum atau BPJS. Nah, untuk info lebih lanjut, teman-teman mungkin bisa atur jadwal, langsung bisa klik di bio Instagram KMU.
Uh, dokter ini ada dari Dewi Ayu, katanya salam rindu dari saya Dewi, rekan Mbak Erlin dari Nganjuk yang dulu pernah dirawat dokter waktu di pesantren Surabaya. Gitu Iya, dokter. Ada titip waduh, salam. lama banget gak ketemu ya. Sehat-sehat ya Dewi. Nah, kemudian untuk bagi mitra Elin juga ini yang ingin mendapatkan operasi katarak premium untuk keluarganya agar terbebas dari katarak sekaligus mata minus, silinder atau rabun dekat, bisa langsung datang ke seluruh cabang Elin Hospital Partner atau klinik mata KMU. Aduh dokter, ternyata banyak temannya dokter ini ya, ada pasiennya juga ya, yang nyapa tadi, Dewi Ayu ya, Iya, ini banyak ya. dari Mbak Erlin. Alhamdulillah. Ya, pokoknya Oke, sehat-sehat lah buat semuanya ya. Oke, terima kasih banyak untuk Dokter Evi yang udah meluangkan waktu pada malam hari ini untuk sharing ilmu ya tentang pterygium, sharing informasi. Dan semoga ini informasinya juga bermanfaat bagi mitra Eling sama sahabat KMU. Terus kalau misalnya dari mitra Eling sama sahabat KMU ini, bahkan kerabatnya ada yang mengalami pterygium atau yang udah disebutkan tadi tentang gejalanya, itu langsung aja kalau misalnya ngerasa langsung aja periksa ke Eling Hospital Partner terdekat atau di klinik mata KMU terdekat. Dan jangan lupa untuk tetap periksa rutin selama 6 bulan sekali ya untuk yang berkacamata dan 1 tahun sekali untuk teman-teman yang nggak punya keluhan. Dan kemudian untuk teman-teman nantikan live Ailing Group bersama dokter-dokter mata lainnya dan tentunya dengan topik kesehatan mata yang berbeda. Jangan lupa jaga kesehatan mata karena obat mata yang sesungguhnya adalah periksa mata rutin untuk mendeteksi sedini mungkin dengan penanganan tepat dan secepat mungkin. Terima kasih Dokter Evi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semua. Dadah.